Oke, selamat pagi. Masih berjumpa lagi nih di channel Pecinta Sejarah. Kali ini saya sama Mas Agung ditemani juga dari ini pegawai Gempol Kerep nih. Kita ada di dalam remis atau dock loko dari pabrik gula Gempol Kerep yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ini kita balik lagi ya. Ini kebetulan sudah lepas musim giling. Ini kita mau lihat salah satu loko yang cukup ikonik di sini ya, itu Luther Moller. Luther Moller ini loko yang paling besar dengan kekuatannya itu 150 horsepower ya. Ini ada nomor 4 dan juga ada nomor 12 ya. Ini 4L, ini dulu sebelumnya ada di pabrik gula Ketanen. Lalu juga ini awalnya ini dibeli oleh pabrik gula Sukowidi. Ini tandemnya dulu Luther Moller, sekarang ada di Pagotan. Nah, ini ada yang unik ya, Mas Agung ya? Iya. Ini ada super heaternya ini ya. Nah, super heater ini apa sih Mas sebenarnya fungsinya itu? Apa namanya, kalau super heater itu berawal dari kalau rata-rata loko uap yang kecil-kecil itu kan biasanya pakai saturated steam atau uap basah. Nah, kalau ini pakai super heater itu uap basah yang dipanaskan lagi sehingga temperatur sama pressure-nya itu juga naik. Berarti uap basah itu kan dia turun dulu nih ya, turun dulu ke piston sini. Oh, enggak, apa gimana? Jadi dari uap basah atau saturated steam yang terbentuk, dan kemudian masuk ke steam dome, baru masuk ke super heater. Dari super heater baru dia lari ke piston ini, piston ya. Oh, ini berarti uapnya masuk ke sini nih Mas? Iya, ke sini. Ke dalam pipa-pipa ini ya? Iya. Ini apa Mas? Apa namanya, kelebihannya apa? Manfaatnya apa sih didapat dari kalau super heater itu steamnya steam kering, tidak ada kandungan air. Temperatur sama pressure-nya itu juga tinggi. Terus daya yang dihasilkan juga pasti tinggi. Selain itu juga efisiensi pembakaran ya. Pembakaran. Berarti dari konsumsi airnya juga berarti lebih irit daripada yang loko standar non super heater. Kalau dibandingkan head to head, iya lebih irit. Lebih irit ya. Iya. Maksudnya dengan spek PK yang sama, jumlah airnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan non super heater. Non super heater atau steam basah. Steam basah. Gitu. Ini susunan pipa-pipa super heaternya. Iya, yang kayak tralis-tralis ini ya? Iya. Ini itu kayaknya apa tuh Mas? Yang di atas tuh apa? Ini apa nih? Aku kok penasaran nih ya. Itu bukan sih? Yang ini cincin blower bukan itu? Iya, ring blower bukan? Kalau kemarin yang pas waktu di mana itu? Di Ambarawa, itu orang nyebutnya sebagai blazer. Blazer ya? Blazer. Jadi ini biasa orang nyebutnya blower. Blower ngambil dari steam dari ketel, kemudian masuk ke dalam pipa. Pipanya masuk kemudian didistribusikan ke sini. Terus ngembus ke atas. Ngembus ke atas. Di atasnya ini ada lubang-lubang. Lubang buat pipa uapnya keluar itu ya? Iya. Sorry Mas. Oh iya bener nih. Ada lubang-lubangnya beberapa. Lubang untuk nyemburkan uap ke atas. Dorong ya, ikut dorong ya. Kalau di Ambarawa kemarin informasinya blazer ini atau blower itu berfungsi pada saat tekanan dari steam atau uap itu sekitar 2 bar. Sampai 2 bar ya? Iya. Ini juga fungsinya untuk ini Mas, pas waktu pembakaran awal. Waktu pembakaran awal itu kan di kabin. Setelah bahan bakar itu dibakar, kemudian kan ada pintu fireboxnya kan ditutup. Nah, kalau kenapa harus ditutup? Karena kalau misalkan dibuka dia akan nyembur keluar. Oh, tersibak keluar gitu ya? Iya. Nah, kalau begitu begitu blower ini atau blazer ini jalan, itu api nggak mungkin keluar karena apinya kabin. ketarik ke dalam ke sini ya. Iya. Arahnya ke arah masuk lah ya, bukan keluar lagi. Oke. Jadi secara dekat ya. Ini yang dinamakan super heater nih. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar lokomotif dengan super heater yang canggih katanya. Nah, ini fisik bentuknya dari super heater tuh kayak begini modelannya. Nah, ini kelihatannya sih sederhana ya Mas ya. Iya. Sederhana, tapi kayaknya kalau dijelasin secara prinsip kerjanya itu rumit juga kan ya? Complicated ya. Kalau super heater yang di loko-loko sekarang yang masih jalan itu kan di 14 ya katanya kemarin. Sama berapa enak? E10 ma hitam di Sumbar ya. Iya. Itu pakai pakai super heated steam atau uap kering. Itu buatan dari Esslingen. Iya. Nah, kalau di 14 tuh Hanomag ya, dibuat jala darah itu ya. Jadi ini
logonya dibuat oleh Ornstein Koppel. Ini pakai artikulasi rodanya itu tipe Luther Moller. Itu sama kayak di Pagotan sekarang masih jalan. Terus ada juga di Tasikmadu, cuma Tasikmadu sekarang udah nonaktif ya. Itu sama horsepowernya atau PK-nya itu 150. Coba kita lihat yang di nomor 12 aja Mas. Iya. Apakah itu benar-benar sama apa gimana? Karena ini kalau secara tambah kan identik ya. Iya. Secara tambah kan identik nih dua-duanya nih. Nah ini, gimana Mas? Ini sama kayaknya ya? Iya. Iya sih sama nih. Superheaternya. Superheater sih, pakai sistem superheater kayak gini. Sama aja nih speknya nih, dari Ornstein Koppel. Cuman udah lama nggak jalan jadi emang kondisinya begini. Ini kalau dijalanin lagi mantap nih Mas ya? Iya. Tapi ini kayaknya dari ini nih Mas, kelihatan. Jadi dari apa namanya steam dome. Steam dome masuk ke sini itu melalui header. Dari header itu akan didistribusikan ke pipa-pipa kecil. Ini kan ada header-headernya. Mana itu? Pipa header ini loh. Oh iya. Dari steam dome. Kemudian apa namanya? Disebar ada pipa besar, kemudian masuk ke pipa-pipa kecil. Nah, pipa kecil ini itu masuk lagi ke ketel. Oh, setelah dipanasin ulang itu. Apa namanya? Steam basah dipanaskan itu masuk ke pipa-pipa kecil. Terus balik lagi ke ketel. Tapi di ketel itu dia apa namanya? Bentuk kayak U gitu loh. Oh. Dipanaskan bentuk U, kemudian masuk ke header. Masuk ke header lagi masuk ke apa namanya? Silinder. Piston penggerak. Silinder piston. Berarti dia nggak setelah dipanasin itu ya, setelah dipakai superheater itu, dari superheater nggak langsung balik ke dome? Nggak langsung, tapi langsung. Oh, itu makanya kenapa superheater tuh sering dibilang tuh uap bolak-balik itu modelnya ya? Iya. Jadi ini pemanasannya masuk, ini yang pipa-pipa kecil ini itu masuk lagi ke ketel, tapi nggak sampai penuh sih. Dia paling mungkin sekitar dari panjang ketel itu mungkin sekitar maksimum 50 atau 60% masuk, kemudian ada belokan, ada belokan, bentuk U gitu. Kenapa balik lagi ke ketel Mas? Kenapa nggak langsung ke blok silinder? Karena fungsinya adalah untuk dipanaskan dulu. Namanya uap kering itu kan uap basah yang dikeringkan. Maksudnya kan dipanaskan. Setelah ini kan pertama kan uap basah dulu Mas ya. Masuk ke sini processing dia jadi uap kering. Kan kalau kenapa harus masuk ke ketel lagi? Padahal kan kalau dari ketel kan bisa aja dipangkas dia langsung jalurnya masuk ke blok silinder atau ke piston. Ini dipanaskan di ketel, uap kering itu kan dihasilkan dari uap basah yang dipanaskan. Makanya dia dimasukin ke boiler untuk memanfaatkan panasnya. Oh. Atau ketelnya. Berarti ini ya, jadi nggak cuma di superheater ya pemanasannya ya? Sebenarnya apa namanya superheater itu menggunakan pemanasan di ketel. Oke. Pemanasan maksudnya memanfaatkan panas yang ada di ketel untuk menaikkan tekanan sama temperatur dari steam. Oke. Jadi begitu nih ya, identik lah ya sama nomor 4L dari Ketahanan ini untuk Luther Moller. Ini modelnya superheater nih buat teman-teman yang sering banget dengar ya namanya superheater canggih di zamannya. Nah, ini untuk lokomotif yang pakai superheater pertama di Hindia Belanda itu dipakai oleh lokomotif SS seri 700 atau C50 ya. Itu pakai superheater pertama sekitar tahun 1910, 11 sampai 12-an lah. Itu ada loko itu. Terus kemudian dipakai juga di perkebunan di industrial railway atau di perkebunan seperti ini nih. Contohnya ya kita lihat ini ada di loko Luther Moller dengan tenaga 150 horsepower. Ini dulu lokomotif dengan artikulasi roda Luther Moller ini dipakai untuk jalur yang berbukit ya. Kenapa begitu? Ya karena apa namanya seperti daerah Banyuwangi, Mojokerto. Nah, itu kan banyak ya. Itu berada di kaki-kaki pegunungan ya. Seperti kalau di Ketahanan itu ada di kaki Gunung Arjuno, sementara mungkin di Banyuwangi itu juga ada di kaki Gunung Raung atau dan sekitar-sekitarnya begitulah, atau di Ijen. Coba lihat yang ini Mas, yang blower tadi ini ya. Blower atau apa namanya? Blazer itu ya? Blazer ini. Ini nyambungnya kalau kita urutin ini nyambung kan keluar. Lewatnya sini. Mana jalurnya blower itu? Ini. Oh, yang ini nih? Iya. Oh iya, dia itu ya. Ada ininya ya Mas ya? Ada apa hand kontrolnya di kabin ya? Iya. Coba kita lihat ke Mas.
Nah, ini kan dari sini Mas ya, ini dari keluar ya. Ini yang tadi yang apa namanya blower atau blazer. Ini nyambung ke sana. Sampai ke ruang kabin ya? Ruang kabin. Oh iya nih bener. Ke sini nih, atas itu ya? Iya, yang dari sini. Sebentar aku tak naik. Biar... Oh, ini katupnya di sini berarti Mas ya? Di sini nih untuk ngatur apa namanya? Ngatur setelan blowernya apa ya? On off-nya gitu loh ya? Bukan blower. Bukan blower. Oh di sini nih. Ini nih, jangan-jangan ini ya? Iya. Oh, iya ini. Apa itu ya? Katupnya. Katupnya ini ya. Nah ini nih. Juga blower itu masih ada. Cuman kalau secara perlengkapan ini gelas duganya udah nggak ada ya Mas ya. Cuma di Loco 4L tadi kita lihat itu ada. Ini gelas duganya sudah hilang. Kalau ini pintu fireboxnya juga sudah tidak kelihatan lagi. Tapi untuk kayak gini-gini nih. Apa sih Mas? Tuas ini kan? Tuas power ini. Tuas gas ya? Kayak gini gas ini kalau Mas. Ya? Maju mundur yang ini nih. Oh, maju mundur yang ini. Yang itu throttle. Throttle ini ya. Bukan gasnya. Kalau ini sih udah pasti ini handle firebox nih. Pintunya. Nah, ini nih yang buat maju mundur nih. Ini pasti di ini kalau nggak salah dalam posisi netral nih. Tapi kalau misalkan posisi maju ini pasti di geser ke depan. Ya. Manual. Iya. Tapi waduh kayaknya pakai uap itu Mas ya? Iya. Bentuknya beda sama yang di ini nih, di Tasikmadu Mas. Oh iya. Kalau Tasikmadu kan dia dari luar kan, itunya ketukannya. Iya. Kalau ini dari dalam ini, ininya. Sama bentuknya agak iya. Yang di Tasikmadu itu kan agak pipih ya. Agak kalau ini kan lebih lebar ya. Lebih lebar. Secara apa namanya? Bucketnya itu ya, iya. bucket loncengnya. Punya pompa air. Pompa air ya. Ini ke sana. Buat nyedot air nih dari tender belakang sini ya. Ini di bawahnya harusnya ada di sini nih. Pompanya ya? Pompanya. Apa sih? Ada injektor, ada ejektor kan? Iya. Injektor tuh yang buat masukin, ejektor yang buat ngeluarin. Ini biasanya perangkatnya ada di bawah sini nih. Kalau yang dari belakang. Tapi udah nggak lengkap ya? Iya udah nggak lengkap Mas. Mungkin yang ini lebih dulu mati mungkin ya. Kalau di sini mungkin masih ada. Oh enggak sih, tendernya udah dilepas yang belakang ya. Iya, ini udah dilepas nih Mas. Nggak ada. Ini tuh sambungannya. Ini dari tender. Ini ke sini. Ke sini ya tuh dia naik dulu ke atas tuh. Iya. Ini Ultramoller nih. Biasanya roda biasanya emang Ultramoller tuh 4 sama 5. Ini kan nggak ada stang penggeraknya nih. Nah, ini roda nomor 4 ini nanti kesambung sama nomor 5 itu pakai gearbox gitu loh, pakai model gear. Jadi dia langsung kesambung di dalam situ. Nah, juga sama roda paling depan itu juga nggak ada stang bungu-bungunya, nggak ada stang penggeraknya. Karena digerakin melalui gearbox lewat roda nomor 2. Jadi ini gerakin cuma ini. Ini semua rodanya inside frame ya, cuman ada yang di luar frame atau di luar rangka itu yang di pagotan itu nggak masalah. Ini udah western couple banget nih pakai begini modelnya. Nih nggak tahu nih antara Walscard kalau nggak Hagwort ya kayak begini-begini nih. Kalau di western couple. Ultramoller. Tapi nggak masalah dia juga Hansel Mas, Hansel ya. Yang di mana? Jenengan kemana? Kebon Agung ya? Iya di Kebon Agung tuh. Iya. Tuh di kalau Ultramoller tuh. Nggak kelihatan ini di dalam. Gearboxnya tuh ada di dalam kan. Kalau gearbox, saya coba. Nah itu kan ada kayak sambungannya di dalam tuh. Kayak cangkang gearboxnya itu. Ada lagi Ultramoller tuh ada di Gempol Kerep, lalu di Rejosari itu si gede ya? Iya. Si gede, terus ada di Kebon Agung, Tasikmadu. Kalau nggak salah itu pernah ini kok, ada Ultramoller itu yang pernah nyasar sampai daerah Kertosono Mas. Itu di buku Sporok Van Semarang itu ada Ultramoller itu kalau nggak salah dipakai Jepang tuh jadi lokomobil itu loh. Jadi dia nggak tahu itu dalam kondisi mangkrak tahun 49 itu waktu era agresi ditemuin jadi bangke di situ. Tapi nggak tahu itu nggak kedeteksi bekas mana itu. Tapi ini silinder pistonnya nyambung ke roda nomor 2. Roda nomor 3 ya? 3 tengah-tengahnya ya. Iya bener. Langsung kan gerakinnya ini nih ke sini. Iya. Yang ini kan yang ayuhnya nih.
Aku lupa nih namanya apa nih, kalau nggak salah ini kalau istilah Belanda kayak gini-gini pivot nih kayak gini. Nah ini kopel. Satu set kopel ini. Iya ya, ini kopel, lalu ini jenis kopel nih. Ini kayak kopel tuh kalau digesper apa? Ini loh mas, kepalanya. Iya. Kepala sambungannya itu, perekatnya itu namanya kopel. Kompleks banget ya mas ya. Apa? Jarang kalau loko-loko uap itu misalkan di sini ada silinder piston. Kemudian dari silinder piston ini ke roda penggerak utama yang nyambung ke roda pertama. Satu lagi kenapa mas? Secara logika sederhana. Kalau gini, kalau apa namanya, yang saya tanya ke referensi dari beberapa teman yang memang mengerti tentang kereta api itu, basicnya memang orang teknik yang ngerti ginian. Iya, orang mechanical engineer. Kalau misalkan kalau urutan rodanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, ada seterusnya ada 5 ya, seterusnya. Roda pertama yang terdekat dengan piston itu memiliki daya traksi yang cukup kuat. Daya traksi itu maksudnya daya cengkram ke bawah, ke rel. Relnya itu paling kuat. Semakin jauh, semakin dekat dengan piston, maka daya traksi atau cengkraman ke relnya semakin kuat. Kalau semakin jauh semakin lemah. Nah, memang kalau dipasang di roda pertama, cengkramannya akan kuat, tetapi kekurangannya adalah ketika dia menghadapi tikungan. Tikungan itu kenapa? Kurang stabil. Dia akan kurang stabil. Bisa keluar relnya, keluar dari jalurnya. Makanya rata-rata roda penggerak utama yang disambungkan langsung ke silinder piston yang pakai batang penggerak itu rata-rata roda nomor 2 atau tengah-tengah lah ya. Nomor 3. Kan itu ada perhitungannya juga sih. Ada rumusnya kayak gitu mas. Ada rumusnya. Tapi nggak asal ya. Nggak asal. Orang-orang ini insinyur tuh bikin begini perhitungannya. Semua ada dasar teknisnya yang yang memang itu dihitung benar dan dengan pertimbangan teknis yang cukup matang ya. Makanya kalau lihat lokomotif uap itu kan nggak ada yang langsung nyambung ke roda nomor 1. Roda nomor 1, mesti roda nomor 2 atau roda nomor 3. Mesti drift stangnya tuh langsung mengarah ke sini nih, ke tengah-tengah ini, ke senternya ke nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah hitungannya juga belum tahu dasarnya apa hitungannya. Tapi kalau secara logika sederhana tuh begitu mas ya pengertiannya ya kan. Karena roda utama ini daya traksinya itu lebih gaya traksinya itu lebih kuat, makin ke belakang itu makin lemah. Makanya kekurangannya kalau itu dipasang langsung ke roda nomor 1 penggeraknya itu maka akan terjadi namanya ketidakstabilan. Ya, di tikungan ya. Maka resikonya bisa anjlok atau unspur. Iya mas. Jadi kok kelihatannya posisinya memang roda nomor 3 itu tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah ini punya 5 roda ini. Ya 5 roda. Luther Moller itu 5 roda. Oh, Luther Moller 5 roda. 5 roda ya. Kalau di PJKA itu tipenya tipe E. Oh, oke. Tipe E. Coba nanti kita lihat yang loko umum, loko yang biasa. Oh ya, oke.